Rasulullah, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat juga kaitannya ya. Kaitannya di zaman Rasulullah, sahabat yang terakhir masuk Islam. Siapa? Siapa sahabat yang termasuk terakhir masuk Islam di Makkah pada waktu peristiwa Fathul Makkah? Sahabat Ikrimah bin Abi Jahal. Ini sahabat Ikrimah ini jahat sekali. Berulang kali membunuh Rasulullah, bahkan memberikan hadiah yang sangat banyak siapa yang bisa membunuh Rasulullah. Siapa memberikan kuda ataupun unta, siapa yang bisa membunuh Rasulullah, saking jahatnya. Dan termasuk orang yang harus dibunuh sebenarnya dalam Fathul Makkah itu, tapi dia pasrah, yang lainnya lari, tapi dia pasrah, adalah terserahlah. Tapi saya pikir-pikir Muhammad ini orang baik. Singkat cerita akhirnya betul-betul minta maaf, minta pengampunan pada Rasulullah. Wahai Muhammad, terserah kau, tapi jika kau memaafkan aku ingin masuk Islam. Dan Rasulullah melihat betul-betul kesungguhan dia mau bertobat masuk Islam ini, maka pun dengan sangat Rasulullah tadinya ingin termasuk itu daftar yang harus bunuh, tapi akhirnya dimaafkan oleh Rasulullah, kemudian masuk Islam. Maka sahabat ini menangis memeluk Rasulullah dengan mengatakan, laqad kuntu syadidan bi qatli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah orang yang sangat benci kepada Muhammad. Aku adalah orang yang sangat berkeinginan membunuh Muhammad pada waktu kemarin sebelum aku menyatakan Islam. Tapi setelah aku menyatakan Islam ini, siapa yang menyakiti Muhammad, siapa yang menghina Muhammad, siapa yang melecehkan Muhammad, dia akan berhadapan dengan aku, dan aku tidak akan rela. Langsung ditunjukkan sikap yang seperti itu. Kecintaannya sahabat Abdullah, anaknya Abdullah bin Ubay, tokoh munafik. Ketika itu Rasulullah minum. Ketika minum, beliau mengatakan, ya Rasulullah, sisakan air minummu dan doakan. Untuk apa Abdullah? Untuk ayah saya, agar Allah membuang sifat-sifat keburukan dan kemunafikan pada ayah saya. Maka permintaan itu dipenuhi oleh Rasulullah. Minumnya Rasulullah itu enggak dihabiskan, kemudian didoakan. Kemudian dibawalah minum itu kepada ayahnya, oleh Abdullah. Bapaknya juga Abdullah juga. Ayah, hadzal ma. Apa itu yang membawa itu? Hadzal ma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini air adalah dari sisa minumnya, bekas minumnya Rasulullah yang sudah didoakan. Minumlah ayah, semoga Allah memberikan rahmat hidayah kepada ayah dan membuang sifat-sifat buruk ayah. Irmi dzalikal ma. Buang itu air. Masya Allah. Sambil mengatakan apa sih Abdullah, tokoh munafik ini? Al-baul itu apa Bapak Ibu? Air kencingnya ibumu. Alun nawik, air kencing dari ibumu itu lebih baik, lebih afdal daripada minuman. Buang air itu. Jijik aku. Beliau menangis dengan geramnya. Langsung datang balik kepada Rasulullah. Apa yang diminta ya Rasulullah? Izinkan kepadaku ya Rasulullah untuk memenggal kepala ayahku. Coba. Karena dia telah menghina engkau ya Rasulullah. Jangan. La. Bersabarlah kamu, tetaplah mendoakannya. Karena masalah hidayah itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penghinaan seperti itu saja sekiranya Rasulullah mengizinkan, dipenggal betul kepala bapaknya. Artinya orang yang mencintai Rasulullah dibuktikan dengan pembelaan. Kalau ada yang melecehkan, menghina Rasulullah, dia harus tampil. Masih ingat jamaah sekalian peristiwa di Perancis? Siapa namanya Pak? Lupa, pernah ngerti? Beda loh lupa dengan gak ngerti.
Saya nggak ngerti saya gitu. Kalau nggak salah namanya siapa itu? Zulkifli Zob atau siapa lah itu? Bukan Zulkifli ya, Zulkifli apalah namanya itu. Zulkifli Zob atau siapa lah itu. Itu yang peristiwa Charlie itu, magazine Charlie itu kita bisa belajar dari situ. Ternyata ada orang yang sangat mencintai Rasulullah. Ketika magazine Charlie yang di Prancis itu membuat karikatur penghinaan terhadap Rasulullah, marah betul itu. Dan orang yang membuat karikatur itu kan dibunuh oleh pemuda itu. Mana muda? Umurnya baru 20-an tahun aja. Kalau nggak salah belum nikah dia. Itu kalau masih hidup saya ambil jadi mantu kalau mau. Gitu. Ini Pak ini mungkin yang sudah meninggal itu. Dibunuh itu penghina Rasulullah itu yang buat karikatur itu. Dan dia bersyukur habis membunuh dia sujud syukur dia. Dia bertakbir berulang kali. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, kau beri kesempatan aku untuk membunuh orang yang telah menghina Rasulullah. Akhirnya dia sendiri juga dicari-cari oleh polisi Prancis, yang kemudian juga dibunuh, ditembak. Masya Allah, beberapa tembakan yang mengenai dirinya itu ketika beliau meninggal itu dengan wajah yang tersenyum dan mengeluarkan aroma serba harum yang sangat masya Allah. Artinya kalau dia pikir untung-untung, ngapain saya bela? Mungkin begitu. Tapi begitulah ketika orang yang menyatakan cinta kepada Rasulullah di zaman kita ini, ternyata ada yang sangat seperti itu. Kita membuktikan cinta kepada Rasulullah itu nggak usah jauh-jauh. Mulailah kita dengan menghidupkan, menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Gimana akhlaknya Rasul kalau ketemu? Gimana bisnisnya jual belinya Rasulullah? Gimana malam-malam yang dilalui oleh Rasulullah? Pedagang yang paling jujur, paling amanah, pemimpin yang adil. Sampai-sampai Rasul katakan, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri akan aku potong tangannya. Di Indonesia, ya bukan di Indonesia deh, salah lagi ikutnya. Di negeri anta beranta itu sing nyolong, sing korupsi, sing nyusahkan rakyat, korupsi bertriliun-triliun, malah dipotong tahanan nih, bukan dipotong tangan nih. Nauzubillah min. Jadi jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita baru sekilas tentang kaitannya dengan cinta kepada Rasulullah. Tapi mulailah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mampukan aku ya Allah agar bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antaranya jelas banyak bersolawat kepada Rasulullah. Ya, insyaallah kita akan sambung bulan depan insyaallah. Baik, saya beri kesempatan waktu 5-10 menit. Jika ada pertanyaan dari jamaah Bapak Ibu, monggo. Dari yang saya uraikan tadi atau punya pertanyaan yang lain, monggo silakan. Dari Ibu dulu boleh. Grup Anggrek, Mawar, Melati, Cempaka, grup Kamboja. Yang rumahnya dekat kuburan siapa? Boleh. Monggo Pak, atau dari Bapak-bapak ada yang menambahkan mungkin? Ya, kita anggap cukup ya. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana. Allahumma khtim lana bil Islam. Wa khtim lana bil iman. Wa khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dan akhirilah kehidupan kami dengan iman, dan akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berilah kemampuan kepada kami untuk selalu ingat zikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan baik dalam menjalankan ibadah kepadamu. Ya Allah ya Arhamar Rahimin,
Berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Lebih semangat, ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Punya niat yang baik hendaknya segera tunaikan, beramal saleh jangan ditunda-tunda, ikan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Ingat, malam hari ada tahajud, pagi hari ada duha. Al-Quran dibaca, dipelajari, dipahami, diamalkan. Jangan malas ibadah. Jangan marah-marah, perbanyak sedekah, dan jangan ada dusta. Pandangan mata selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati tidak hakiki. Jika hati itu bersih karena pancaran nur ilahi Rabbi, hidup tak selamanya indah, langit tak selalu cerah, burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Yang bertugas undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.